Selamat sore, jumpa lagi dengan Pak Gid di channel 0 per 0. Kali ini Pak Gid akan membahas soal ekonomi yang telah dinyatakan oleh tim DEN atau Dewan Ekonomi Nasional yang diketuai oleh Luhut Binsar Panjaitan. Jadi pada suatu konferensi pers, Luhut Binsar Panjaitan itu menyatakan terkaget-kaget sampai melihat data angka yang bakal dibuka untuk lapangan pekerjaan itu yang mencapai 1,9 juta jiwa. Manfaatnya itu banyak sekali ya, termasuk seperti ini contohnya yang dikemukakan oleh Profesor Arif ya. Nah, itu angkanya bayangkan kalau jika punya 3 anak ya, dalam sebulan itu mendapat subsidi 600.000 dari MBG. Berarti angka per anak per bulan adalah 200.000. Kemudian nanti akan membuat angka kemiskinan merosot hingga 5,8%. Dan Pak Git akan bahas ini. Tapi sebelum bahas ini, ada sesuatu yang Pak Git ingin ceritakan ke teman-temannya itu. Sebetulnya video ini adalah re-upload. Yang pada video sebelumnya itu Pak Git gabungkan gitu loh pernyataan Dewan Ekonomi Nasional dengan video Pak Git, tapi 2 kali Pak Git edit ternyata masih kena hak cipta. Dan kalau dipisah gitu ya, dipisah kayaknya itu enggak antara video tersebut yang berisi penjelasan tentang MBG, kemudian Pak Git menjelaskan sendiri. Maka dari itu Pak Git membuat short aja yang Dewan Ekonominya dan konten ini sebagai penjelasannya gitu. Oke teman-teman, kita mulai bahas. Yang pertama adalah lapangan pekerjaan 1,9 juta jiwa. Anggaplah satu dapur itu menggarap 3.000 porsi ya. Jadi kalau di situ ada 82.900.000 jiwa, berarti jumlah dapur itu sekitar 27.633 dapur ya. Kemudian untuk mencari data satu dapur itu butuh berapa orang gitu atau berapa karyawan. Nah, ini Pak Git dapat data lowongan pekerjaan tentang MBG, yaitu di daerah Jepara itu membutuhkan 45 dapur dan 2.205 karyawan. Artinya satu dapur itu membutuhkan 49 karyawan. Kita hitung dulu yuk ya. Nah, jadi 27.633 dapur yang dibutuhkan dikalikan dengan 49. Hasilnya adalah 1.354.017 jiwa. Yang artinya datanya itu terlalu jauh gitu yang dikemukakan oleh DEN ya. Kita bengkakin lagi teman-temannya di angka, naikkanlah 10% gitu ya. 10% itu di 1.489.418. Itu masih di angka belum sampai 54, 55 lah, 11% ya. Kita anggap 11%. Kita bengkakan. Nah, ini baru angkanya di 1.502.958 karyawan. Nah, ini masih selisih 400.000. Jadi, asumsi pembengkakan data yang Pak Git gunakan tadi sebanyak 11% itu sama persis dengan pernyataan Hasim Joyo Hadikusumo, yaitu adiknya Pak Prabowo sendiri. Artinya lapangan pekerjaan yang dibuka itu ya sekitar segitu, 1.500.000 gitu ya, bukan 1,9. Ini terlalu tinggi selisihnya kalau kita hitung secara katakanlah secara bodoh, tapi udah kita bengkakan dengan angka 11%. Kemudian masalah di 200.000 per bulan per anak ya. Ini kalau kita hitung 200.000 per bulan per anak, kalau 1 tahun itu anggaran yang dibutuhkan berarti 200.000
dikali dengan 89.200.000 itu target jumlah jiwanya makan gratis, dikalikan sebulan. Nah, ini hasilnya adalah 214 triliun 80 miliar. Tapi kenapa waktu itu pengajuan dana itu adalah 400 triliun? Waktu pertama ajuin anggaran kan angkanya segitu. Yang pada tahun pertama di 2025 ini mengeluarkan angka 71 triliun ya. Akhirnya juga minta tambah lagi ya. Jadi 171 triliun ditambah 100 triliun yang diambil dari dana-dana confusing atau penggeseran. Yang artinya ini diambil dari dana PUPR, terus kemudian dana pendidikan dan departemen-departemen lainnya lah. Jadi disilangkan gitu. Jadi nggak heran kalau ini akan membuat lapangan pekerjaan itu banyak. Ya seperti gini teman-temannya. Yang tadinya kerja di PUPR, katakan proyek kontraktor atau kuli bangunan segala macam, kemudian di pendidikan ada guru honorer dan segala macam, ini kan digenjot turun. Ya, berarti otomatis dananya juga turun. Kemudian lapangan pekerjaannya pasti turun. Yang ini pasti naik, yang EBG-nya. Jadi ini teorinya adalah teori jungkat-jungkit gitu. Yang di sini ditekan, dipangkas gitu anggarannya, yang di sini pasti naik. Nah, tapi kan yang dikemukakan DEN dalam hal ini itu hanyalah nilai-nilai positif saja yang membuka lowongan pekerjaan, kemudian membuat makan gratis bagi anak-anak. Nah, di sini yang faktor-faktor yang istilahnya menambah pengangguran akibat pemangkasan dana, ini nggak disiarin gitu loh. Nah, apakah nanti confusing dana ini akan membuat ekonomi itu naik? Ya kita lihat sendiri gitu. Kemudian soal data kemiskinan yang dikatakan 5,8%. Nah, di sini ada dua persepsi ya, dua sudut pandang. Jadi kemiskinan yang selama ini digadang-gadangkan turun itu di angka sekitar 9%, itu adalah data yang diambil dari BPS atau Badan Pusat Statistik yang menyetandarkan 20.000 per hari per orang. Jadi kalau orang itu pengeluaran atau penghasilannya di bawah 20.000 per orang per hari, ini dikatakan miskin. Tapi jika itu di atas 20.000 per orang per hari, ini tidak miskin. Ini beda banget dengan data yang kalau kita ambil dari World Bank, yaitu tentang data standar kemiskinan. World Bank di sini mengambil data standar kemiskinan itu dengan 2,15 US dollar per hari per orang. Artinya kalau kita asumsikan ke rupiah ya sekitar 35.000 lah. Jadi World Bank itu mengatakan standarnya 35.000, tapi kalau BPS itu 20.000. Yang mana dalam hal ini BPS ini ya dalam itunya salah satu platform gitu ya dibuat gitu dananya 20.000, pembatasannya 20.000 itu dibilang, Bu, tolong bangun dari mimpi, ibu tidur terlalu miring. Jadi netizen itu banyak yang istilahnya membuli lah kalau cuma 20.000 gitu. Ya 35.000 it's okay lah gitu pakai standar. Dan ini akan menghasilkan data yang berbeda teman-teman. Yang artinya kalau dipakai standar 20.000, standar kemiskinannya itu hanya 9%, katakanlah di bawah 10%. Tapi kalau kita memakai data World Bank, itu mencapai 60%. Jadi sini 40 juta jiwa, yang di sini 171 jiwa yang miskin. Itu kan jauh sekali gitu. Yang satu nggak sampai 10%, yang satu di atas 50%. Nah, untuk hal ini ya silakan teman-teman berpikir dan mana yang kira-kira masuk gitu. Kalau Pak Git lebih cenderung ke World Bank ya, 30.000 it's okay gitu. Kalau 20.000 tuh standarnya ya miskin banget gitu ya. Kalau 35.000 ya katakanlah ini miskin kalau nggak sampai segitu. Kita ambil kesimpulan ya teman-teman. Artinya yang pertama Luhut terkaget-kaget, harusnya yang nggak kaget lah. Wong dana yang dikeluarkan sebegitu gede ya kan. Kalau sampai dana keluar sebegitu besar dan tidak menghasilkan lapangan pekerjaan, nah ini baru kaget. Ini dananya aja pertama 71 triliun tahun ini belum selesai udah minta tambah lagi 100, jadi 171 triliun.
yang harusnya 171 triliun kalau kita bandingkan dengan angka tadi ya yang dikemukakan oleh Arief 200.000 per orang, 215 triliun itu sudah mencapai 100%. Nah, kalau 171 triliun ini kan dari angka 79%, bulatkanlah ke 80% gitu. Dan ini sebetulnya kalau sudah 171 triliun ini adalah angka itu kalau nggak salah di 2028 harusnya. Karena targetnya makan gratis dulu awalnya adalah 2025 itu 40%, 2026 itu 60%, kemudian 2007, 2028, nah ini baru 8%, sisanya penutupan di 2029. Seperti itu dulu fokus angkanya. Yang mana dulu juga pengajuan anggarannya itu di 400 triliun kan. Setelah datanya dibuka oleh DEN sendiri, itu nggak sampai 300 triliun, hanya 215 triliun udah kebagian porsi makan untuk 82.900.000 jiwa. Kemudian masalah ini ya data angka kemiskinan, nah ini akan menimbulkan polemik gitu ya. Artinya standar 20.000 dari BPS dan 35.000 dari World Bank sangatlah berselisih jauh gitu. Ya kalau 20.000 itu angka kemiskinannya yang di bawah 10%. Kemudian kalau World Bank ya ini kalau dilihat dunia itu memakai World Bank gitu. Jadi kita kalau dilihat dunia yang dipakai datanya World Bank, yaitu angka kemiskinan kita itu 60%. Kalau dari 60% bisa ke 5,8%, ini ajaib ini. Artinya konglomerat bagi-bagi duit buat rakyat Indonesia. Dan yang terakhir yang menurut Pak Git ini adalah yang paling prinsip gitu, yang hitungan lapangan pekerjaan tadi yang 1,9 juta jiwa yang dinyatakan oleh DEN itu kalau dihitung katakanlah goblok-goblokan gitu, ini ya nggak logis juga gitu. Angkanya ya mendekati 1.500.000 gitu ya. Dan hitung-hitungan pagi juga nggak meleset dari hitung-hitungannya siapa, Hasim Joyo Hadikusumo, yaitu adik Pak Prabowo sendiri. Dan menurut teman-teman bagaimana itu data DEN atau data Pak Git? Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.